Ayo sapa. Memang sampean ini siapa? Saya Ron Geni. Sampean punya nama siapa? Ron Geni. Kiron Geni. Iya. Lantas sampean datang ke sini mau ngapain? Kembalikan anak dan istri saya. Oh, berarti sampean suami dari ibu dan anak yang di rumah saya. Benar sekali. Gitu. Tahu tidak sampean? Ibu dan anak sampean itu datang ke rumah saya nangis-nangis. Mereka mengatakan ingin ditumbalkan oleh suaminya. Berarti sampean suaminya. Saya suaminya. Sampean yang tinggal di kampung pengabdi setan. Benar sekali. Kembalikan istri dan anak saya. Buat apa kalau saya kembalikan? Ada kok, istri dan anak kamu ada, sedang bermain dengan anak-anak saya di rumah. Saya hanya mengamankan. Kalau kamu sudah bertobat, baru saya akan berikan. Kalau kamu sudah sadar, kembali kepada Allah, baru saya akan berikan. Kasihan anak kamu ini, nanti terzolimi oleh kamu. Kembalikan istri dan anak saya. Dia akan saya tumbalkan oleh Romo. Kamu ingin tumbalkan oleh leluhur Romo? Iya. Asal sampean tahu ya, Mbah Romo itu sudah tewas. Seharusnya semua warga-warga kampung pengabdi setan itu bertobat. Karena gurunya Mbah Romo itu sudah bertobat. Sudah tewas, bukan bertobat, sudah tewas. Lantas apa yang kamu pelajari lagi sekarang? Leluhurnya? Iya, leluhurnya Romo. Anak istri saya akan saya persembahkan leluhurnya Romo. Leluhur Romo ini udah meninggal. Nah, betul. Benar sekali. Lantas kamu ingin tumbalkan leluhur anak-anak kamu itu kepada leluhur Romo? Iya. Kamu dapat bisikan dari mana? Dari Leluhurnya. Bahwa kamu harus menumbalkan atau saya persembahkan leluhur Romo. Astagfirullahaladzim. Hei Mbah Ron, terus sampean berpikir, sampean malam-malam datang ke rumah saya. Ini waktu Isya, sampean datang ke rumah saya. Sampean teriak-teriak di depan rumah saya. Kembalikan anak dan istri sampean. Itu saya tidak terima. Anak dan istri saya kamu bawa. Saya tidak membawa. Akan tetapi anak dan istri sampean datang ke rumah saya. Nangis-nangis. Seharusnya sampean berpikir, Ron. Buat apa sampean melakukan seperti ini? Ke jalan yang sesat yang Allah nggak redoi. Sampean ini nggak takut apa sama murkanya Allah? Sampean jangan karena faktor ingin menumbalkan anak sampean demi ambisi sampean, tapi sampean melupakan Tuhan. Sampean Islam atau tidak? Kalau sampean Islam melakukan seperti ini, Ron, tandanya sampean itu nggak jauh daripada sifatnya iblis. Karena kalau manusia masih mempunyai hati di dalam kolbunya, masih ada Allah tertanam di dalam hatinya, itu manusia. Karena leluhur Romo sudah menjanjikan saya. Janjikan apa, Ron? Keilmuan yang sangat besar. Makanya saya cari yang bernama Sapa. Saya tidak mengambil anak dan istri sampean. Akan tetapi tolong ditegaskan pembicaraan saya. Anak sampean datang ke rumah saya, nangis-nangis, ketakutan, gelisah, karena ingin ditumbalkan oleh suaminya yang bernama Ron Geni. Sampean yang bernama Ron Geni. Saya sendiri bernama Ron Geni. Berarti sampean, Ron, punya otak, punya akal, itu nggak dipakai. Yang dipakai sampean itu hanyalah nafsu. Tak jauh daripada binatang sampean namanya seperti itu. Saya tidak peduli. Saya menginginkan kalau manusia, Ron, dia masih menggunakan akal baiknya, masih menggunakan kolbunya untuk menjahati, apalagi keluarganya sendiri ingin ditumbalkan. Itu manusia yang benar. Masih ada penyaring di dalam otak dan hatinya. Berarti kamu ini tak jauh daripada binatang dan iblis kamu itu.
sampai anak kamu ingin kamu tumbalkan. Ron, geni. Kembalikan anak dan istri saya. Lantas kamu datang ke sini hanya sebatas ingin meminta. Dan akan saya buktikan. Lantas ingin meminta anak kamu dan istri kamu. Iya. Nggak akan saya berikan sebelum sampean bertobat. Sebelum sampean ingat kepada Allah dan kembali ke jalannya. Jangan karena nafsu di dalam pikiran sampean yang dihasut oleh iblis, sampean melakukan perbuatan yang buruk, menzolimi keluarga sampean sendiri, apalagi anak dan istri sampean. Sampean ingin tumbalkan. Astagfirullahaladzim. Istighfar sampean sebagai manusia. Tak mau kan sampean dikatakan seperti binatang? Dia saya, Rongoni tidak terima atas semua ucapan Anda. Teman-teman, ini dukun warga yang menjadi dukun di kampung pengabdian setan. Namanya Ki Ron Geni. Jadi dia ini datang ke sini ingin meminta anak dan istrinya. Pada sesungguhnya anak dan istrinya itu datang ke rumah saya nangis-nangis karena ingin ditumbalkan oleh suaminya dia. Ini dia suaminya. Dia tidak percaya tumbalan. Dia hanya saya persembahkan oleh. Ya sama saja. Karena kan tewas juga. Iya. Kamu seharusnya berpikir Romo sudah tewas. Buat apa kamu tumbalkan kepada leluhurnya Mbah Romo? Kalau kamu, Ron, tidak ingin dikatakan binatang, kamu pakai otak kamu. Kamu pakai akal kamu pakai hati kamu. Itulah fungsinya Allah menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Karena manusia lebih sempurna daripada makhluk yang lain. Karena terdapat akal dan hati. Kalau sampean tidak menggunakan akal baik dan hati sampean tidak tanamkan di dalam kolbu sampean Allah, sampean tidak akan melakukan perkara kezoliman untuk keluarga sampean. Itu namanya manusia. Berarti sampean tak jauh daripada hewan. Iblis malah sampean. Nanti akan saya panggil semua warga pengabdi setan. Saya nggak pernah takut untuk datang ke rumah. Ya. Katakan, saya nggak pernah takut terhadap dukun santet. Karena setinggi-tingginya penguasa di muka bumi ini hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia penguasa langit dan bumi. Semua manusia bergerak atas kehendaknya. Ngerti? Apabila kamu menyantet saya, tegaskan. Allah tetap mengizinkan perbuatan kamu. Tapi Allah tidak meredoi kehendak kamu. Allah tidak meredoi perbuatan kamu. Tunggu saja, setiap perbuatan manusia di muka bumi akan mendapatkan balasannya, akan mendapatkan ganjarannya sesuai apa yang dia lakukan di dalam kehidupannya. Apabila dia melakukan kehidupan baik, maka Allah berikan ganjaran baik. Tapi apabila dia melakukan perbuatan buruk, tunggu ganjarannya. Ganjaran Allah, balasan Allah lama, tapi sangat menyakitkan. Tegaskan omongan saya. Jangan banyak bicara jenengan. Lebih baik sekarang kamu bertobat. Sebelum Allah murka di dalam kehidupan kamu. Kalau Allah sudah murka di dalam kehidupan kamu, keberkahan di dalam kehidupan kamu Allah cabut. Bakal longsek hidup kamu. Apa itu? Ya, jadi manusia yang benar. Ngerti? Berpikir. Sampeyan diciptakan oleh Allah di muka bumi untuk mengabdi kepada Allah. Bukan berbuat kezaliman. Perkara yang Allah nggak redoi. Saya datang ke sini hanya meminta anak. Ya sama saja. Kan sampean namanya menjolimi anak sampean, istri sampean. Untuk sampean tumbalkan kepada leluhur yang Mbah Romo. Apakah itu tidak zolim terhadap keluarga sampean? Tapi sampean nggak mau dikatakan binatang. Tapi sifat sampean lebih-lebih dari binatang. Ya, saya ngomong pahit seperti ini agar sampean berpikir menjadi manusia. Jangan mengikuti nafsu sampean, ambisi sampean terhadap kezoliman tersebut, tapi sampean melupakan Allah. Hati-hati, jika sampean sudah melupakan Allah, Allah akan lupa terhadap diri sampean. Jika Allah sudah lupa, nggak akan berkah hidup kamu sampai saya masih punya leluhur Romo. Jangan manusia kamu andalkan.
Manusia, kamu jangan bergantung kepada manusia. Sekalipun dukun santet. Jangan bergantung kepada dia. Dia manusia. Hidupnya saja diatur oleh Allah. Matinya aja diatur oleh Allah. Memang siapa sampai meminta bantuan kepada dukun santet? Untuk menghabisi keluarga kamu. Kalau Allah belum berkehendak akan kematiannya, nggak akan bisa. Ngerti sampean? Sekarang sampai mau bertobat atau tidak? Kamu rasakan santet saya. Santet kamu main-mainin. Yang gak ada gunanya. Yang hanya perkara ilmu kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ya hayy. Al-Fatihah. Ilah Stadina wa walidina Abasil Ma'mur. Ghafarallahu. Syaulillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah. Jadi manusia yang baik, Ron. Jangan otak nafsu kamu yang kamu tinggikan. Gunakan kolbu kamu. Apa kolbu itu? Gunakan hati kamu yang baik. Gunakan pikiran kamu yang baik. Jangan jahat kamu, Ron, sebagai manusia. Segini keluarga kamu ingin zolimi. Astagfirullah. Bagaimana orang lain? Pasti kamu akan tumbalkan mereka lebih-lebih dari keluarga kamu. Apa kamu nggak takut apa nanti kamu matinya menyelet? Matinya menyelet. Mau kamu? Mati kamu tuh susah mengucap 2 kalimat syahadat. Hidup udah nggak berkah. Rezeki dibikin sempit. Karena akibat perbuatan zalim kamu. Matinya menyelet. Apa yang kamu bicarakan? Saya tidak mau. Lebih baik kamu bertobat. Mbah Ron Geni. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Keluarkan santet kamu semuanya. Allah, 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 Allah. Allah, Allah, Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya salah, ya salah, ya salah. Ya salah, ya salah, ya salah. Ya salah, ya salah, ya salah, ya salah. Keluarkan santet kamu yang tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah.
Allah, 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 Allah. Bila bila Bismillah. Bismillah. Kita bikin tewas dia teman-teman ya. Kita cabut dulu ilmunya. Allah. Allah. Biar dia tewas. Saya hanya membuat pingsan dia, ya. Saya hanya membuat pingsan dia, dan saya sudah tarik keilmuannya. Nanti ketika dia ini siuman sadar, akan saya beri nasihat bahwa ilmunya dia sudah tidak ada lagi. Saya akan bimbing dia agar dia bertobat. Selepas dia bertobat, baru saya akan berikan anak dan istrinya. Karena saya hanya berusaha untuk melindungi, karena dia ini berusaha ingin menumbalkan anak dan istrinya kepada leluhurnya Mbah Romo. Karena Mbah Romo ini sudah tewas, ya. Akan tetapi warga semua pengabdi setan itu masih tetap menjadi dukun santet, dan dia mempercayai bahwa leluhurnya Romo itu lebih hebat daripada Mbah Romo, sehingga dia lebih atau beralih mengabdinya kepada leluhurnya Mbah Romo. Jadi pesan saya kepada kalian, jangan pernah kita melakukan suatu kezoliman, suatu kejahatan, suatu perbuatan buruk, baik secara johir maupun secara batin, baik secara nyata maupun tidak nyata. Apalagi ingin menumbalkan keluarga kita, apalagi ingin mengirimkan suatu santet terhadap keluarga kita, meminta bantuan terhadap para dukun-dukun santet. Jangan. Karena siapa yang meminta bantuan terhadap dukun santet, baik orang yang datang maupun dukun santetnya, akan Allah laknat. Jangan macam-macam sama Gusti Allah di muka bumi ini. Hiduplah dengan cara yang baik. Jangan hidup dengan suatu kezoliman. Jangan macam-macam. Jangan kira Allah tidak memberikan suatu balasan terhadap perbuatannya. Perbuatan Allah lebih parah. Dari itu sebelum terlambat bertobat. Ya, untuk semua warga-warga pengabdi setan. Ya. Jangan sekali-kali kita menyakiti keluarga kita. Kalau hidup ingin berkah. Kalau sampean tidak mau hidup berkah, ya silakan ikutin nafsu sampean. Ya, tapi tolong camkan. Allah sudah berfirman di dalam Al-Qur'an. Segala perbuatan apapun terhadap manusia, baik buruk maupun baik, tidak buruk, semua ada ganjarannya, semua ada balasannya. Kita melakukan perkara yang buruk, perbuatan yang buruk, akan Allah berikan buruk juga. Tapi kalau kita melakukan perbuatan yang baik, selalu memberi, selalu menolong, selalu membantu, welas asih kita tinggi terhadap semakhluknya Allah, kasih sayang kepada makhluknya Allah, Allah akan berikan ganjaran yang baik. Pasti akan Allah luaskan rezekinya. Pasti akan Allah mudahkan segala kehidupannya. Karena di dalam kehidupan kita, tujuan kita hidup adalah mencari ridhonya Allah, bukan mencari murkanya Allah. Ya, dari itu terus istiqomah untuk melakukan perbuatan yang baik, agar Allah cinta, agar Allah senyum melihat kita. Ya, itu saja pesan saya. Semoga ada unsur pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.